Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Hamdani, NIM 21073022. Mata kuliah Mekanika Gerak Kendaraan. Saya akan membacakan materi pertemuan ketiga, yaitu perhitungan sudut belok roda depan bagian luar. Pada perputaran roda kemudi ke kanan sebagaimana yang terjadi pada peristiwa terdahulu, maka pada roda bagian sebelah kiri pun juga akan terjadi efek yang sama, yaitu belok ke kanan. Perbedaannya, untuk roda sebelah kiri, perubahan sudut beta 0 hanya ada satu kemungkinannya, yaitu delta besar dari 96 derajat. Perhatikan gambar nomor 10. Sudut belok bagian luar ditunjukkan oleh sudut gesekan kurules roda kiri, yaitu sebesar V0. Sebesar rasio yang dapat dihitung sebagai berikut. V0 sama dengan beta sama dikurang beta 0. Adapun sudut beta 0 ditentukan dengan rumus cos beta 0 sama dengan buka kurung L1 ditambah L2 tutup kurung dikurang L3 ditambah L4 tutup kurung ditambah 2P sin delta per 2R. 2. Hubungan sudut luar rasio dengan sudut dalam theta. Untuk mendapatkan efek steering yang benar, maka seharusnya besaran sudut belok dalam dengan besar sudut belok luar berbeda. Untuk itu, hubungan keduanya perlu dicari. Ada perhitungan menjadi mudah, maka dianggap pergeseran timrup merupakan satu garis horizontal dari gambar 11 di atas. X sama dengan CC sama dengan DD dan AC sama dengan BD sama dengan R. Pada posisi normal, X sama dengan beta. Lihat segitiga ACC. R1 pangkat 2 dikurang sama dengan R2 ditambah X2 dikurang 2RX cos beta. R1 sama dengan akar R2 ditambah X2 dikurang 2RX cos beta. Lihat segitiga BDD. R2 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah X pangkat 2 dikurang 2RX cos buka kurung 185 derajat dikurang beta tutup kurung. Karena cos 185 derajat dikurang beta tutup kurung ditambah min cos beta, maka R2 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah X pangkat 2 ditambah 2RX cos beta. R2 akar R2 ditambah R pangkat 2 ditambah 2R cos beta. R2 per R1 sama dengan akar R2 ditambah X2 ditambah 2RX cos beta per akar R2 ditambah X2 dikurang 2RX cos beta lebih dari 1. Perhatikan bentuk pemindahan dengan penyebut. Perhatikan bentuk pembilang dan penyebut. Karena R2 per R1 kecil dari 1, maka R2 kecil dari R1. Menurut rumus sinus, maka berlakulah pada segitiga ACC X per sin theta dikurang sama dengan R1 per beta panah sin theta dikurang sama dengan X per R1 sin beta.
pada segitiga BDD, X per sin rasio sama dengan R2 per sin buka kurung 185 derajat dikurang beta tutup kurung. Karena sin buka kurung 180 derajat dikurang beta tutup kurung sama dengan sin beta, maka sin rasio sama dengan X per R2 sin beta. Sekarang jika sin theta dan sin rasio dibandingkan, sin theta per sin rasio sama dengan buka kurung X per R1 tutup kurung sin beta per buka kurung X per R2 tutup kurung sin beta sama panah sin theta per sin rasio sama dengan R2 per R1. Karena R2 dan per R1 kecil dari 1, maka sin theta dan per sin rasio kecil dari 1. Jika sin theta kecil dari sin rasio atau theta kecil dari rasio, akhirnya dapat disimpulkan bahwa besaran sudut belok roda depan bagian dalam lebih besar daripada sudut belok roda depan bagian luar. Hanya itu, perhatian bahwa mekanisme steering tipe Askermat akan dapat menjalan efek steering yang sempurna. 3. Menghitung putaran roda kemudi. Apabila diketahui Pitman arm bergerak dengan sudut delta 0, maka berarti Pitman arm tersebut berputar sebesar delta per 35 derajat putaran. Dalam kurung sudut putar 360 derajat tutup kurung. Selanjutnya, jika diketahui perbandingan roda gigi NG banding 1, yang berarti 1 putaran Pitman arm NG putaran roda kemudian jadi banyaknya putaran roda kemudi NRK. Jika Pitman arm bergerak dengan sudut delta adalah NRK sama dengan DK per 360 derajat dikali NG putaran. Kita lanjut masuk ke contoh soal. Sebuah mobil menggunakan mekanisme steering tipe Askermat mempunyai ukuran panjang Pitman arm 22 cm, jari-jari korslet 25 cm, panjang bel kanan 75 cm, panjang bel kiri 55 cm, panjang tiup rum kanan 21 cm, panjang tiup rum kiri 21 cm. 51 cm, dan perbandingan gigi pada gearbox sama dengan 24 banding 1. Jika roda kemudi mobil tersebut diputar ke kanan, maka Pitman arm tergeser dengan sudut 25 derajat. Tentukanlah 1. Sudut korslet pada posisi lurus. 2. Sudut belok roda bagian kiri. 3. Sudut belok roda bagian kanan. 4. Banyaknya pemutaran roda kemudi. Penyelesaiannya, diketahui sebuah mobil dengan mekanisme steering tipe Askermat P 22 cm, R 25 cm, L1 75 cm, L2 55 cm, L3 71 cm, L4 51 cm. Roda kemudi diputar ke kanan, delta sama dengan 20 derajat, NG banding 1 sama dengan 24 banding 1. Ditanya X, rasio, theta, NRK. Jawab cara jalannya. Yang pertama, cos X sama dengan buka kurung 75 ditambah 55 tutup kurung dikurang 71 tambah 51 tutup kurung per 2,25. Mendapatkan hasil 0,1600. Diperoleh X atau beta sama dengan 80,75 derajat. Yang kedua, rasio sama dengan cos beta 0 sama dengan 7 buka kurung 75 ditambah 55 tutup kurung dikurang
buka kurung 71 ditambah 51 tutup kurung ditambah 2,22 sin 25 derajat per 2,25 sama dengan 0,4610. B0 sama dengan 62,55 derajat, sehingga diperoleh rasio sama dengan 80,79 dikurang 62,55 derajat sama dengan 18,25 derajat. Yang ketiga, sudut belok roda kanan theta sama dengan kemungkinan ada 3 kemungkinan besarannya. Kemungkinan yang pertama, cos X 0 buka kurung 75 ditambah 55 tutup kurung dikurang buka kurung 71 ditambah 51 tutup kurung dikurang 2,22 sin 20 derajat per 2,25. Mendapatkan hasil min 0,1410. Tidak mungkin karena kosinus sudut lancip selalu positif. Kemungkinan yang kedua, X 0 sama dengan 90 derajat sama dengan theta sama dengan 90 derajat dikurang 80,79 derajat mendapatkan hasil 9,21. Tidak memenuhi syarat, seharusnya kecil dari rasio. Kemungkinan ketiga, TG theta 1 sama dengan 70 buka kurung 75 ditambah 55 tutup kurung dikurang buka kurung 71 ditambah 51 tutup kurung per 2,22. TG theta 1 sama dengan 0,1818 diperoleh theta 1 sama dengan 10,30 derajat. TG 2 2,22 sin 20 derajat dikurang buka kurung 75 ditambah 55 tutup kurung ditambah buka kurung 71 ditambah 51 tutup kurung per 2,22. TG theta 2 sama dengan 0,1602 diperoleh theta 2 yaitu 9,10 derajat. Jadi theta sama dengan 10,30 derajat ditambah 9,10 derajat mendapatkan 19,40 derajat, memenuhi karena theta kecil dari rasio. Yang keempat, NRK sama dengan 20 per 360 derajat dikali 24 mendapatkan hasil 1,33 putaran. Kita lanjut ke rangkuman. Yang pertama, mekanisme steering tipe Askemat adalah mekanisme steering yang banyak dikembangkan di industri otomotif. Komponen untuk mekanisme ini terdiri dari roda kemudi, roda poros kemudi, gearbox, tirrom, pitman arm, dan coach arm. 2. Sudut kutlat mekanisme steering tipe Askemat pada posisi lurus dengan dihitung dengan rumus sebagai berikut. 3. Sudut belok roda bagian dalam pada mekanisme steering tipe Askemat dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. 4. Sudut belok roda bagian dalam pada mekanisme steering tipe Askemat dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. 5. Banyaknya putaran roda kemudi dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sekianlah pembacaan materi pertemuan yang ketiga. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.